Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arif Muhammad Firmansyah, guru mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7, akan menjelaskan materi tentang penerapan ragam hias pada bahan buatan. Ya, sebelum ke materi, bisa dilihat dulu di sini. Untuk materi ini, kompetensi dasarnya memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan, kemudian membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan. Nah, tujuan dari pembelajaran materi ini, pertama nanti siswa dapat menyebutkan bahan apa saja yang termasuk ke dalam bahan buatan. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami prosedur penerapan ragam pada bahan buatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, diharapkan nanti siswa dapat membuat ragam hias pada bahan buatan. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Pertama, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian ragam hias. Nah, ini mengulas sedikit materi pada semester 1 ya. Pengertian dari ragam hias yaitu suatu susunan dari motif atau ornamen yang mengisi sebuah bidang atau benda yang tujuannya adalah untuk memperindah bidang atau benda tersebut. Gitu ya. Jadi fungsi dari ragam hias itu untuk memperindah ya. Nah, kita lihat di sini beberapa contohnya penerapan ragam hias. Satu, pada baju ya atau pakaian. Nah, di sini. Atau juga untuk menghiasi benda seperti ini ya, untuk hiasan di rumah atau di dinding. Nah, itu contoh penerapan ragam hias ya. Kemudian yang berikutnya, apa saja jenis-jenis ragam hias? Pertama, ada ragam hias geometris, yaitu ragam hias yang terdiri dari motif garis, lingkaran, segitiga, kotak, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi motif yang dipakainya bisa kita lihat di sini, ada bentuk segitiga, kemudian ada garis. Nah, yang disusun seperti ini ya, berulang, bentuknya sama, dibuat atau disusun berulang. Kemudian yang berikutnya yaitu ragam hias non geometris, ragam hias yang terdiri dari objek hewan, fauna, atau tumbuh-tumbuhan ya, flora. Nah, contoh seperti ini yang sudah kita coba praktekkan pada semester 1 ya. Di sini ada bentuk faunanya, ini bentuk floranya atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ada motif figuratif, ragam hias yang menyerupai bentuk manusia. Nah, ini contohnya ya, seperti ini ya. Itu untuk jenis-jenis ragam hias. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam bahan buatan? Nah, di sini ada beberapa jenis bahan buatan. Yang pertama adalah tekstil atau kain. Ya. Ini jenis bahan buatan. Kemudian yang kedua ada kaca. Ya. Kemudian yang ketiga ada gipsum. Dan yang keempat ada logam. Nah, ini contoh jenis-jenis bahan buatan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, untuk kain atau tekstil. Kain adalah benda yang terbuat dari serat benang alami atau kapas, atau juga dari bahan buatan yang dibuat dengan cara ditenun. Nah, kain atau tekstil adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat atau menerapkan ragam hias. Contohnya kain batik, sulam, tenun ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan ragam hias pada bahan kain atau tekstil. Yang pertama adalah kain batik ya. Ini sudah kalian sudah tahu ya, bentuk-bentuk kain batik di sini dengan motif yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua ada kain tenun. Nah, ini kain tenun. Yang ketiga ada kain sulam. Ya. Nah, itu beberapa contoh penerapan ragam hias pada bahan kain atau tekstil. Kemudian yang kedua ada kaca.
Nah, kaca adalah benda keras yang bening, mudah pecah, terbuat dari campuran pasir dan zat kimia yang dipanaskan dengan teknik tertentu. Biasa digunakan untuk menerapkan ragam hias, contohnya pada lukisan kaca. Nah, yang seperti apa lukisan kaca? Kita lihat. Nah, ini contohnya. Ya, penerapan ragam hias pada lukisan kaca. Kemudian yang ketiga ada gips atau gipsum ya. Gipsum adalah bahan mineral yang berupa serbuk yang akan menjadi padat atau keras apabila dicampur dengan air. Nah, kalau gips ini biasa digunakan untuk mengobati patah tulang ya, atau bisa juga digunakan untuk hiasan pada bangunan. Nah, kalau kamu suka memperhatikan lingkungan sekitar rumah, nah pernah melihat mungkin bentuk yang seperti ini. Biasanya jadi hiasan di atap ya, di atap rumah atau di pinggir-pinggir dinding atau juga di tiang ya, kalau ada di rumah menggunakan tiang. Nah, ini contoh penerapan ragam hias pada gipsum ya. Kemudian yang berikutnya logam. Nah, logam adalah batuan yang berasal dari dalam bumi yang memiliki karakteristik akan meleleh atau melebur apabila dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Contohnya aluminium, emas, perak, besi ya. Dan biasanya digunakan untuk membuat perhiasan atau hiasan rumah. Nah, ini contohnya ya. Hiasan logam. Nah, perhiasan juga, nah itu terbuat dari logam, emas ya. Nah, kemudian teknik apa saja yang digunakan untuk menerapkan ragam hias pada bahan buatan? Nah, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama ada teknik lukis. Nah, teknik lukis adalah teknik yang digunakan dengan cara melukiskan langsung pada bahan atau media yang digunakan. Teknik lukis ini bisa diterapkan pada media kain dan kaca. Nah, contoh seperti ini. Ini teknik lukis pada kain. Nah, ini teknik lukis pada kaca ya. Jadi langsung dilukiskan menggunakan kuas dan cat ya. Kemudian yang kedua, teknik canting. Nah, teknik canting adalah teknik yang digunakan dalam pembuatan kain batik dengan menggunakan alat yang bernama canting. Nah, ini pernah melihat ya, atau mungkin juga ada beberapa yang pernah mempraktekkan dulu waktu di sekolah dasar. Ini menggunakan canting ya pada proses pembuatan kain batik. Kemudian yang berikutnya ada teknik cetak. Nah, teknik cetak adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh bentuk ragam hias yang sama dalam jumlah yang banyak. Bisa diterapkan pada bahan kain, gips, atau logam. Nah, ini contoh batik cap ya, menggunakan cap. Kemudian juga ini mencetak gipsum, ini mencetak logam ya. Nah, ini teknik cetak. Kemudian yang berikutnya ada teknik tenun. Nah, teknik tenun adalah teknik yang digunakan dengan cara menggabungkan serat-serat benang menggunakan alat tenun. Nah, ini ya alat tenunnya. Jadi kainnya dibuat dengan cara menggabungkan serat-serat benang. Kemudian yang berikutnya teknik sulam. Teknik sulam adalah teknik yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan kain dengan menggunakan jarum dan benang ataupun mesin sulam. Nah, ini menggunakan jarum ya, manual, atau juga menggunakan mesin ya, mesin sulam. Baik, nah itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.